begitu. Kemudian selanjutnya ini ada area culture. Nah, kalau culture ini kelihatannya dari mana sih? Yaitu dari makanan sehat. Jadi kami ada buku yang berjudul Raka Healthy Food ya, My Healthy Food. Di situ anak itu akan mengenal ragam makanan sehat yang baik buat tubuhnya dia, sayuran dan juga buah-buahan gitu. Nah, anak-anak jadi kita bisa mengembangkan ketika membaca buku seperti itu, ketika anak-anak diajakin untuk membaca si buku ini bukunya ini, ketika anak-anak diajak untuk membaca buku ini dan memberi si Raka ini makan brokoli dan wortel misalnya, gitu kan ya, kita bisa mengembangkan diskusi lebih lanjut. Kenapa sih sayuran itu baik buat anak-anak? Kenapa kita harus makan sayur, kenapa kita harus makan daging gitu kan. Nah, itu kita bisa kembangin diskusi lebih lanjut gitu kan, bisa ngobrol sama anak. Nah, atau mungkin kita juga bisa kembangkan ini loh yang namanya wortel seperti ini, brokoli seperti ini, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang juga itu area culture yang diajarkan melalui buku ini. Kemudian selain itu juga tentang virus atau bakteri yang ada di sekitar kita yang itu bisa menimbulkan sakit gitu ya. Nah, itu juga ada nanti kita akan menggambarkan sedikit gambar virusnya apa sih yang kenapa sih kalau nggak cuci tangan itu bisa bikin sakit perut gitu kan ya. Kita kan nggak bisa ngasih tahu anak cuma kamu harus cuci tangan. Kalau anak-anak akan terus mempertanyakan. Tapi ketika kita menjelaskan secara lebih detail, karena di tangan kita itu ada banyak kuman yang nggak kelihatan, kumannya itu seperti ini, gitu. Nah, itu harapannya anak-anak akan jauh lebih jadi disiplin untuk cuci tangan, gitu. Itu area culture. Kemudian ada area lagi, area sensorial, yaitu ini salah satu yang seru dari buku ini, yaitu di dalam buku ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang interaktif yang bisa dimainkan oleh anak. Nah, fitur-fiturnya itu apa aja? Yaitu seperti push pull atau tarik geser, kemudian slide, cut dan cut up cut, dan juga lift the flap buka tutup gitu ya. Gitu. Biasanya mungkin teman-teman menemukan buku ini di buku-buku asing gitu, tapi kita hadir dengan produk lokal yang nggak kalah bagusnya, baik semua secara kualitas isi ataupun pengemasannya. Nah, ini juga sama-sama menggunakan fitur push pull slide. Nah, ini apa sih kenapa anak-anak bisa mengasah motorik halusnya ketika memainkan itu gitu ya. Jadi buku ini kami sudah mengemasnya sesuai dengan jari-jari anak yang imut-imut itu gitu ya. Geser-gesernya itu kita sudah kita sesuaikan dengan jari-jarinya anak. Jadi anak-anak akan bisa membuka tutupnya sendiri gitu. Nah, ketika anak membuka tutup atau menggeser tarik produknya ini gitu, otomatis itu akan mengasah pergelangan. Ketika dia memegang benda-benda yang kecil atau memegang sesuatu yang kecil, biasanya kalau di Montessori itu kan ada kan ya kegiatan yang masukkan kacang ke dalam botol gitu kan, atau main beras gitu. Ada material-material yang kecil itu bisa mengasah pergelangan tangannya dia dan juga jarinya dia, supaya nanti akhirnya otot-ototnya ini jadi kuat dan itu akan baik ketika mereka sudah masuk ke dalam tahap calistung. Jadi ini adalah tahap jauh. Jadi kita nggak bisa nih mengajarkan anak baca tulis langsung aja ya gitu kan. Langsung aja kamu harus duduk baca kayak gitu kan. Ada banyak tahap di belakang itu, jauh dari itu, sejak mereka usia mungkin 3 tahun ya, mereka sudah mulai kita stimulasi dengan berbagai macam permainan, juga bacaan yang bisa mengasah motorik halusnya. Nah, salah satunya lewat buku-buku fitur seperti ini gitu. Ketika anak memegang buku atau memainkan buku yang ada fiturnya membuka tutup gitu kan, geser tarik, jari-jarinya terasah, sehingga nanti ketika mereka sudah mulai belajar menulis, tangannya mereka sudah bisa menulis dengan benar, memegang pensil dengan benar gitu kan. Nggak yang lagi gini tapi sudah mulai dengan jauh lebih baik gitu. Itu salah satu yang
hal positif yang bisa kita dapatkan ketika kita sejak dini sudah mulai memberi stimulasi kepada anak perihal mengasah motorik halusnya ini. Gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, yaitu adalah area language. Nah, area language ini terlihat dari teks bahasa Inggrisnya itu yang sederhana, mudah dipahami, dan dilengkapi dengan kamus mini yang nanti ada di buku panduan orang tua gitu. Jadi lewat buku ini anak-anak bertambah kosakatanya, nggak cuma kosakata bahasa Indonesia aja, tapi juga perbendaharaan dia terhadap kosakata bahasa Inggris pun juga akan bertambah gitu. Dan juga kita bisa diskusi banyak. Nah, itu akan menambah kemampuan bahasa dia. Dia akan tahu berbagai macam nama-nama sayuran atau mungkin beberapa kosakata-kosakata seputar makanan atau kebiasaan hidup sehat. Nah, itu salah satu area language yang diasah di buku ini. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah area matematik. Nah, matematik ini apa? Matematik ini sangat terlihat melalui board game-nya. Jadi anak-anak dilatih untuk berpikir runtut, berpikir sistematis, serta menghitung kartu. Jadi di board game-nya ini itu kan, saya sambil buka board game-nya. Nah, jadi seperti ini board game-nya. Nah, board game-nya ini itu akan ada kartu-kartu di dalamnya. Jadi nanti anak-anak akan diminta untuk menyusun kartu di sini, gitu kan. Terus mereka akan punya misi. Misinya apa nih? Kan ada 4 misi di dalam board game ini ya. Misinya yaitu mandi, terus cuci tangan, kemudian makan makanan sehat, dan satu lagi toilet training gitu ya. Nah, mereka akan mencari yang sesuai dengan misinya ini tadi. Kartunya akan ditutup di sini, kemudian dia akan berkeliling di setiap ruangan. Ini ada ruang tamu, ruang tidur, terus ini dapur, kemudian yang ini ruang keluarga, yang ini kamar mandi. Jadi anak-anak akan berkeliling, dia akan bebas berkeliling, aku mau main kemana ya? Aku mau ke kamar mandi gitu. Dia akan ngambil kartu di sini, apakah kartunya itu sesuai dengan misinya dia gitu. Kalau iya, kartunya akan disimpan, tapi kalau enggak, kartunya dikembalikan. Gitu. Nah, nanti di sini anak-anak akan di akhir permainan, mereka akan menghitung jumlah kartu yang berhasil didapatkan dia. Gitu. Jumlahnya ada berapa, kemudian mereka akan mengurutkan kartunya itu tadi. Misalnya, misinya dia adalah mengumpulkan kartu cuci tangan. Kemudian kita akan ngajak mereka untuk mengurutkan urutan step cuci tangan yang benar itu seperti apa sih gitu. Gitu. Terus kita juga bisa ngajak mereka menghitung jumlah kartu semuanya atau seperti apa gitu. Jadi itulah area matematik yang kentara melalui board game ini. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada saya akan jelaskan satu persatu produknya apa aja. Nah, ini ada isi box setnya itu yang pertama ada 5 buah board book berfitur, kemudian ada 1 buah board game, gitu. Kemudian 20 kartu aktivitas, 4 kartu situasi, 4 pion karakter, ada 1 buah buku panduan orang tua, dan 1 buah buku panduan bermain. Jadi nanti semuanya ini akan ada dalam satu box ini tadi gitu ya. Gitu. Nah, ini dia. Produk yang pertama adalah It's Toilet Time. Dari judulnya udah kelihatan ya ini tentang apa gitu. Jadi ini buku yang menceritakan tentang mengajarkan anak-anak untuk bisa ke toilet sendiri. Jadi dia sudah nggak pakai diapers lagi, dia pergi ke toilet sendiri, kemudian dia menyiramnya, membersihkannya sendiri, dan selesai itu dia cuci tangan. Nah, ini bukunya seperti itu. Contohnya kayak gini isi bukunya. Nah, di dalam buku ini itu ada fitur lift the flap.
buka tutup nih. Oh, kalau kebelet pipis dia harus ke kamar mandi gitu kan. Buka pintu kamar mandinya. Gitu. Kemudian yang serunya lagi ini nanti bisa juga geser tarik nih. Jadi kalau selesai ke kamar mandi dia akan harus cuci tangan kan ya. Oke, nyalakan kerannya ya gitu kan. Airnya keluar dari keran. Gitu. Ini salah satu produk yang menarik, ini buku It's Toilet Time. Kemudian yang selanjutnya adalah My Healthy Food. Ini salah satu. Ini kayaknya banyak favorit teman-teman deh. Termasuk favorit saya, juga favoritnya Mbak Dini nih. Betul, karena dia unik banget kan. Dia maksudnya udah kayak ada kepalanya beda dari buku-buku yang lain dan pasti jadi sesuatu yang diambil duluan kalau kita jajarin ke anak-anak. Iya, kayaknya ya Mbak ya. Paling ikonik gitu. Ini juga seru banget ini. Ini cara mainnya gimana gitu. Jadi ini kan tadi si Raka ya, nih Raka ini mau makan ini. Kita bantuin yuk gitu kan. Kita ajak anak-anak yuk kita kasih makan si Raka yuk. Nah, Raka makan apa ya gitu. Nah, ini makan apa nih yang pertama? Oh, dia makan roti gitu kan. Yuk kita masukkan makanannya ke dalam mulutnya Raka. Gitu. Kita ajak anak untuk seperti itu. Terus selanjutnya lagi nih halaman selanjutnya. Oh, Raka habis itu makan apa nih? Oh, makan buah. Buah apel. Coba cari di sini kartu apelnya mana gitu. Nah, apel yang warnanya merah. Ini katanya bukunya agak angkat ke atas. Oh, nggak kelihatan ya gini ya? Oke, layarnya saya mungkin. Atau Mbak Doninya berdiri. Oke, gini ya, udah cukup kelihatan. Nah, nanti si ini tadi apel ya, terus diturunin. Nah, gitu, masukin ke dalam mulutnya Raka. Begitu seterusnya nanti misalnya si Raka ini makan brokoli, mana ya brokoli gitu kan, cari kartu brokoli gitu. Terus brokolinya dimasukin ke dalam mulutnya. Begitu seterusnya sampai halaman selesai dan nah, buku ini ada laci rahasianya di belakang. Dikeluarkan. Nah, di sini semuanya tersimpan kartu-kartunya, kartu-kartu makanannya. Ini kalau bundanya kreatif, kalau ada makanan yang belum disediain, boleh tuh bikin gunting-guntingan. Iya, benar banget Mbak Dini. Karena di sini ada 5 kartu, kita menyediakan 5 kartu makanan, itu apel, terus ada puding, ada brokoli, ada telur, dan juga ada roti lapis ini gitu. Gitu. Jadi nanti bisa ditambahin sendiri sih makanan sehat apa sih gitu kan ya. Makanan kesukaan anaknya. Iya, itu juga bisa juga gitu. Benar banget. Jadi ini namanya fitur cut up card gitu. Nah, ini saya yakin banget sih teman-teman nanti anak-anaknya pasti akan mainkan buku ini dengan sangat seru banget. Kita megangin satu-satu, masukin ke dalam. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah buku Lala's Bedtime, yaitu tadi setelah kita kasih makan si Raka, kita sekarang mau nemenin Lala mandi nih. Nah, Lala kok mandi gimana ya gitu. Nah, Lala Bedtime itu bukunya seperti ini. Dia berisi aktivitas menjaga kebersihan badan. Itu di situ apa aja kebersihan badan itu, yaitu mandi, sikat gigi, terus keramas gitu. Nah, anak-anak nanti diajak untuk mencocokkan kalau mandi itu pakai apa ya gitu kan, pakai sabun gitu. Nah, kayak gini nanti di dalamnya di halaman pertama. Nah, ini nanti ada ini lubang-lubangnya, ini puzzle-nya ya, tempat tatakan puzzle-nya. Nah, ini Lala akan mandi gitu, kemudian nah, ketika dia mandi, dia sebelum mandi, ini dia mau gosok gigi dulu gitu. Gosok gigi pakai apa ya? Terus kemudian nanti nih dia. Oh, pakai sikat gigi. Jadi dia akan anak-anak akan mencari potongan kartu sikat gigi, kemudian
bisa kita sikatin dulu yuk giginya Lala yuk gitu kan. Sikatin giginya Lala, kemudian setelah itu kita letakkan kartu sikat ini tadi di dalam tatakannya yang sesuai dengan halamannya. Gitu. Kemudian nanti selanjutnya ketika Lala mau mandi nih gitu kan. Pakai apa ya kalau mandi ya? Oh, dia pakai sabun. Yuk kita sabunin si Lala yuk gitu. Disabunin. Oh, sudah bersih. Yuk, sekarang disimpan sabunnya di tatakannya. Gitu. Begitu terus seterusnya. Nanti ini ada lagi yang ini keramas, nanti ada kartu shampoo, kemudian nanti ada dia sisiran, dia menata rambut, dia pakai pakai baju dulu ya, dia pakai baju gitu kan. Ada kartu baju, kemudian nanti setelah selesai pakai baju, dia akan ada kartu sisir nih, dia menata rambutnya. Gitu. Jadi Lala ini ikonik banget, dia rambutnya yang puslit ke atas. Dari streetnya. Nanti kalau ada anak perempuan yang rambutnya juga sama kayak gitu, ayo kita ikut-ikut sama Lala. Iya, kita ikut-ikutan sama Lala gitu. Pernah ada soalnya saya pernah dikirimin foto ada salah satu pembaca buku Lala gitu, yang mirip banget sama Lala, rambutnya ke atas, anaknya rambutnya lurus gitu, wah seru banget. Oke, buku selanjutnya lagi ini adalah ini buku yang ini aktivitas yang populer banget sekarang ini ya, gitu. Yang kita harus melakukan ini tiap hari gitu, yaitu cuci tangan gitu. Ini buku ini penting banget buat kita semua karena mengajarkan cuci tangan ketika sudah besar kayak kita gini nih, bahkan kita mungkin suka lupa ya cuci tangan sampai rumah kita lupa cuci tangan atau apa gitu. Bahkan saya sendiri yang sering ingetin anak saya gitu kan untuk ayo ibu cuci tangan dulu gitu. Jadi itulah kenapa kita harusnya mengajarkan kebiasaan hidup bersih itu sejak dini, karena ketika sudah besar itu jauh lebih susah untuk merombak itu tadi gitu loh, kebiasaan itu tadi. Nah, makanya itu penting banget itu mengajarkan dengan cara yang seru lewat buku pada anak-anak gitu. Nanti harapannya kan ketika anak-anak sudah punya kebiasaan hidup sehat, cuci tangan setiap hari itu akan terbawa sampai besar nanti. Jadi insya Allah anak kita jauh lebih sehat gitu kan. Gitu. Nah, ada apa aja di dalam buku ini? Ini bukunya ini ceritanya itu tentang Lala dan Raka yang lagi main gambar-gambar gitu kan, tangannya kotor gitu. Kemudian dia ibunya manggil, "Ayo makan dulu." gitu. Ibunya ketok pintu. Nah, Keluar. Nah, terus si Lala sama Raka ini mau makan langsung gitu, mau langsung ambil makan. Tapi sama si Lala diperingatin, jangan dulu gitu kan, kamu harus cuci tangan dulu Raka gitu kan. Ini kan Lala kakaknya ya soalnya. Jadi dia yang ngasih tahu si Raka. Dan ibunya juga bilang, iya kita harus cuci tangan dulu sebelum makan. Karena ada kuman-kuman di dalam tangan kita gitu kan. Loh kan kuman nggak kelihatan, di tanganku baik-baik aja kok, bersih kok. Gitu. Nah, kemudian anak-anak akan dikenalkan ini loh, virus-virus dan kuman-kuman yang ada di dalam tangan kita, sekalipun itu nggak kelihatan, tapi kalau masuk ke dalam mulut kita itu bisa bikin sakit gitu. Nah, terus habis itu anak-anak akan belajar untuk cuci tangan dengan benar. Nah, ini adalah step-stepnya. Ada fitur buka tutup yang bisa dibuka oleh anak. Gambarnya dulu, cuci tangannya, basahi, digosok telapak tangan, dan seterusnya, gosok jari-jari, gitu. Begitu. Jadi ini bukunya ini penting banget, harus dibaca oleh anak-anak nih sekarang ini karena sangat relate banget dengan keadaan saat ini. Kita harus menjaga kehidupan bersih, terutama kita harus membiasakan kebiasaan cuci tangan. Kemudian, ini nih, yang terakhir nih bukunya, boardnya adalah Acu. Cover your mouth when you sneeze gitu. Tutup mulutmu ketika kamu bersin. Nah, ini di bukunya ini ada fitur slide dan push pull.
Nah, ceritanya juga sama nih, Lala sama Raka lagi jalan-jalan, kemudian ada kayak putik bunga yang berterbangan dan kena hidungnya Raka, terus Raka jadi geli kan ya, akhirnya dia bersin gitu. Dia bersin. Ketika dia bersin, cotton candy-nya terbang gitu. Nah, bisa digeser-geser gini. Gitu. Nah, terus diingetin lagi sama si Lala, kamu kalau bersin itu harusnya tutup mulutnya gitu. Kenapa harus ditutup mulut? Karena ada kuman-kuman yang berterbangan dari mulutmu dan itu bisa menyebabkan sakit gitu. Jadi kamu kalau bersin harusnya ditutup dulu pakai pergelangan tangan, pakai punggung ini lengan, bukan pergelangan pakai lengan, kemudian atau pakai tisu. Nah, si Lala ngasih tahu gitu ke adiknya. Dan nanti di akhir ini juga ada nih si Raka udah bener cuci bersinnya pakai lengan gitu kan. Karena dia melihat ada bis yang jalan dan bikin hidungnya geli. Nah, gitu. Jadi bisa digeser. Begitu. Nah, kemudian tadi setelah kita membaca 5 board book-nya tadi itu, akan semakin seru lagi dan semakin bisa anak-anak akan mempraktekannya, itu kita bantu lewat board game. Nah, ini ada board game yang sudah saya ceritakan sedikit tadi cara mainnya seperti apa gitu. Ini dirancang dengan tujuan melatih kebiasaan hidup sehat dengan cara yang lebih menyenangkan. Jadi lewat permainan. Kalau anak-anak belajar sesuatu lewat permainan kan akan lebih masuk gitu ya, anak-anak kan lebih senang gitu untuk melakukannya gitu, untuk mengikutinya gitu lewat permainan ini gitu. Nah, nanti di board game-nya itu ada apa saja? Nanti ada 4 kartu situasi, tadi sudah saya ceritakan, 4 kartu situasi yang nanti jadi misinya anak-anak untuk mengumpulkan, yaitu cuci tangan, kemudian nanti ada mandi sendiri, nanti ada toilet training gitu. Ini kartu situasi dan juga makanan sehat. Nah, ini ada yang warnanya merah-merah ini. Anak-anak akan milih salah satu kartu yang itu jadi misinya dia. Gitu, misinya dia untuk mengumpulkan kartu apa nih. Kalau dia dapat makanan sehat, berarti dia akan mengumpulkan kartu-kartu yang kuning ini, kartu-kartu yang makanan sehat gitu. Intinya seperti itu board game-nya. Nanti bisa dimainkan, nanti akan ada video juga bagaimana cara bermain board game-nya. Jadi sedang kami siapkan, nanti mungkin itu akan supaya lebih mudah untuk dipahami maksudnya board game-nya mainnya seperti apa. Terus di board game ini nanti juga ada pion karakternya. Jadi ada Lala, kemudian ada Raka, kemudian ada ibunya, dan ada ayahnya. Gitu. Ada ayahnya. Gitu. Jadi ini bisa dimainkan oleh 4 orang, 2 sampai dengan 4 orang pemain. Jadi anak-anak bisa main bersama saudaranya atau sekeluarga main itu juga bisa gitu. Tapi memang karena banyak material-material yang kecil, jadi sudah kami kasih note juga di box belakang. Ini karena ini sebaiknya dimainkan oleh anak usia 3 tahun ke atas, karena usia 0 sampai 3 tahun itu kan rawan ya, mereka masih fase oral, jadi khawatirnya bisa tertelan, jadi sebaiknya memang dimainkan oleh 3 tahun ke atas, dan juga dalam pengawasan orang tua. Gitu. Oh iya, dan juga ada buku panduan bermainnya. Jadi tenang aja, buku panduan bermainnya ini dikemas dalam bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami. Gitu. Dan satu lagi nih ada kartu piala. Jadi yang menang nanti bisa dapat piala. Pialanya cuma 1. Jadi lewat board game ini itu anak-anak akan belajar mengasah daya ingatnya dia, karena tadi kan dia kan harus mencari kartu ya, misinya dia adalah mencari kartu aktivitas yang sesuai. Kalau kartunya
kalau kartunya dibuka ternyata salah, berarti dia harus ingat-ingat, berarti aku nanti nggak ngambil kartu yang itu lagi, gitu. Dan juga nanti ada praktiknya juga kan, kalau dia dapat kartu ini yang gambarnya kucing, dia akan harus mempraktekkan kalau batuk yang benar seperti apa, gitu. Jadi ini board game-nya seru banget dimainkan oleh anak-anak, dan bahkan kita bisa mengembangkan board game-nya ini, itu kan saya sudah praktekkan bersama beberapa anak ya ketika meng-create produk ini. Oh ya, saya belum ceritakan. Anak-anak itu bisa mengembangkan board game ini itu dengan bermain role play gitu. Karena kan ini papannya itu kita rancang dengan bentuk denah rumah ya. Jadi ini taman, terus ini ada kamar, terus nanti ada dapur, ada ruang tengah, dan juga kamar mandi gitu. Ketika saya praktekkan ke anak-anak, anak-anak itu bisa mengembangkan permainannya jauh lebih dari itu gitu kan. Mereka akan main-main rumah-rumahan gitu di sini gitu. Ternyata anak-anak jauh lebih kreatif daripada orang dewasa. Jadi mereka bisa mainin ini lebih banyak lagi, banyak ide yang bisa dimainkan lewat board game ini. Gitu. Terus, nah, di buku ini, di produk ini juga dilengkapi dengan buku panduan orang tua. Ini. Nah, di sini ada pengantar praktisi Montessori, yaitu Mbak Ivi Maya Safitri, kemudian ada pengantar dari praktisi kesehatan dan pendidikan anak, Dr. Sekardian Wulandari, ada petunjuk penggunaan bukunya, petunjuknya ini ada komponennya apa aja, terus cara memainkannya seperti apa, dan juga ada kamusnya. Jadi kamusnya itu nanti ada di belakang sini. Nah, kamus Healthy Kids, vocabulary yang ada seputar yang ada di buku ini, itu ada di buku panduan ini. Gitu. Nah, kemudian manfaat apa aja sih yang bisa didapatkan dari produk ini? Itu ada banyak banget. Sudah ada di slide itu, seperti menumbuhkan kesadaran akan kesehatan dan kebersihan anak, kebersihan badan, kemudian pengetahuan dasar tentang daily hygiene habit, mengasah 5 area Montessori, itu ada di semua produk, melatih kemandirian anak, kemudian belajar bagian-bagian tubuh, gitu kan, kayak tadi Lala Bedtime itu kan juga bisa mengajarkan bagian-bagian tubuh, keramas kepala, gitu kan, rambut, gitu. Terus memperkaya kosakata lewat cerita, kosakata bahasa Inggrisnya akan bertambah karena dan ini bisa menstimulasi area kecerdasan bahasa multilingual, kemudian bisa melatih kemampuan verbal dan pemahaman konsep cerita. Dia bisa tahu oh ceritanya seperti apa ya lewat produk ini gitu. Bukan hanya membaca teksnya saja gitu, karena kadang anak-anak mungkin terjebak membaca teksnya aja tanpa memahami konteks. Nah, itu yang kami hindari. Kemudian juga bisa mengedukasi bermuara praktik, tadi ngajarin anak mandi gitu kan, terus nanti kita praktikkan langsung nih lewat permainan board game gitu kan, oh mandi apa aja sih urutannya kalau mandi gitu kan. Gitu, terus nanti ada merangsang logika dasar dan kecerdasan emosi. Lewat board game anak-anak bisa melatih sportivitas, kalau kalah ya nggak apa-apa gitu kan ya, kita main lagi gitu. Ini walaupun kalah juga nggak apa-apa. Terus nanti juga ada meningkatkan interaksi dan kedekatan emosi antara orang tua dan anak. Jadi walaupun bukunya ini beberapa buku bisa dibaca sendiri, tapi juga board game-nya itu dengan didampingi oleh orang tua itu bisa meningkatkan kedekatan emosi antara anak dan orang tua. Dan karena bukunya ini warna-warni ya, tadi warnanya ini ada warna pink, ada warna hijau, terus ada warna biru. Ini itu bisa mengenalkan warna kepada anak usia dini lewat ilustrasi-ilustrasi yang di dalam buku. Gitu. Udah tahan napas gini, udah pengen beli. Belum, Mbak. Jadi ini Masya Allah banget, keren banget. Dan pada saat aku berbicara tentang 2 kata dari teman-teman Book Advisor untuk Healthy Kids ini, sampai ada yang mau meninggal. Jangan Mbak, mending mau PO aja.
Ada yang keren banget, amazing, pas, kudu order, Montessori yang unik, keren bingo. Oh, Masya Allah banget. Nah, ini sebelum iya, saya lanjut juga Mbak, baru baca nih. Wah, terima kasih. udah aku capture juga untuk setor. Ini bahasa Inggrisnya susah apa enggak? Sebenarnya tadi Mbak Noni juga udah sampaikan ya Mbak Titis. Ini ada pertanyaan Mbak Noni. Bahasa Inggrisnya susah apa enggak? Teman ada yang nanya katanya. Soalnya kalau bahasa Inggris susah untuk bacainnya katanya gitu. Oke, saya sambil bukain dulu ya nih ya. Mm-mm. Ini contohnya nih bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya sangat sederhana banget gitu. Basic, jadi benar-benar basic dan mudah dipahami gitu. Ini kayak hello, my name is Lala gitu kan. Starting today, I don't wear diapers anymore gitu. Jadi satu kalimat yang pendek-pendek dan itu mudah dipahami oleh kita yang bahkan mungkin tidak bahasa ibunya kita kan bukan bahasa Inggris ya. Itu kita bisa paham kok bahasa bisa paham ceritanya tentang apa gitu. Iya, ini tips aja buat Bunda. Kalau misalkan kita lagi susah pelafalannya, ini kan pendek-pendek, ketik aja di Google, terus nanti Mbah Google yang langsung mengajari kita cara membacanya. Jadi selain anaknya, Bundanya juga kita belajar berbahasa Inggris, Bun. Kalau misalkan kita punya Healthy Kids. Gitu, iya betul banget, betul banget. Gitu. Nanti kalau ada beberapa vocabulary yang mungkin ayah bunda ini kurang tahu, kurang paham itu artinya apa, itu udah kita bantu lewat kamusnya ini nanti. Jadi kamusnya nih misalnya kayak, ini kamusnya lengkap banget nih, misalnya kayak tummy itu apa sih artinya? Oh, tummy itu perut gitu. Kemudian dessert itu apa artinya? Gitu. Itu udah ada di sini gitu. Noni ini sepertinya ada yang baru bergabung karena dia pertanyaannya dari Mbak Wiwi, ada versi bilingualnya enggak katanya. Oke. Halo Mbak Dini, suaranya Halo? menghilang. Oh, suaranya menghilang. Ini ya yang versi bilingual nih ya? Bilingual katanya. Kita kan pakainya Inggris semua ya. Iya, Inggris semua. Nanti sementara ini bahasa Inggris semuanya dulu gitu, tapi nanti ketika permintaannya udah banyak banget, kita pengen bikin yang bahasa Indonesia dong gitu kan. Ya nanti kita bisa coba penuhi ya, tapi Iya. jauh ini sementara ini kita terbitkan dalam bahasa Inggris dulu. Iya, Gitu. memang ini juga menjawab survei dan permintaan yang masuk dari marketing, baik dari konsumen kepada kita, kapan Mandira akan mengeluarkan buku berbahasa Inggris pengantarnya gitu. Nah, ini adalah jawaban-jawaban dari permintaan tersebut gitu. Alhamdulillah bisa terrealisasi saat ini. Ya. Mbak Noni, ini ada dari Mbak Ayu. Mbak, toilet trainingnya hanya Lala saja, kalau untuk cowok adakah? Nah, oke. Yang ini iya sih. Sebentar. Toilet trainingnya hanya Lala aja. Ya, ini hanya Lala saja. Yang Laka belum ada sih. Kita belum bikin yang Laka, tapi ini cuma Lala aja. Ceritanya si Lala semua. Oke. Ini board booknya aman untuk anak 1 tahun kah, Mbak? Oke, jadi kalau untuk boardbooknya ini kami cetak round corner, jadi tidak runcing, aman buat anak-anak. Nah, tapi untuk beberapa produk seperti kayak healthy food dan juga ini ada Lala's bedtime karena ada beberapa material-material kecil ini itu sebaiknya untuk anak-anak usia 3 tahun ke atas. Atau ketika anak usia 1 tahun sudah mau main ini, ya kita harus dalam pendampingan orang tua gitu. Tapi kalau untuk buku-buku yang lain itu aman dan fitur-fiturnya juga sudah kita sesuaikan dengan jari-jarinya anak gitu. Kayak ini misalnya buka pintu itu kayak apa ya ini namanya? Di sebelah sini itu juga ada sesuai dengan jarinya anak. Kemudian kayak ini tadi mana? Oh, acu. Ini juga sudah kami disesuaikan dengan jarinya anak, tariknya ini. Nah, ini nih dia nih. Geser-gesernya ini itu juga lubangnya nanti juga sesuai dengan jari anak. Gitu. Iya, keren banget. Ini ada lagi kira-kira kalau misalkan bukunya full English terus orang tua mau membacakan dengan artinya atau dalam bahasa Indonesia itu ngedistract nggak sih Mbak Noni?
Jadi kalau baca buku untuk dalam bahasa Inggris sih ya gitu, kita bisa bacain dalam full bahasa Inggrisnya gitu, karena anak-anak akan melihat gambar dan juga mendengarkan ceritanya kita ya. Kalau read aloud gitu kan kita bacain, memang sebaiknya pakai bahasa Inggris aja semuanya dulu. Tapi bisa suka-suka sih. Kemudian kadang kan kita suka bacain buku cerita itu jauh lebih apa ya, kita create sendiri kalimatnya, nggak yang saklek sesuai dengan bukunya gitu ya. Ada yang kayak gitu kan. Saya juga beberapa kali melakukan itu ke anak saya. Nah, kalau sudah kayak gitu dan kita sudah tahu maksudnya apa, itu bisa kita baca dalam bahasa Indonesia gitu. Kalau emang kita langsung translate sendiri gitu kan. Jadi kita kayak langsung, halo, namaku Lala gitu. Itu terserah kita, tapi sebaiknya memang satu bahasa dulu sih. Jadi nggak yang kita langsung kasih tahu artinya ini, hello my name is Lala, halo namaku Lala, kemudian 2 kali seperti itu, kayak mendingan salah satu aja kita fokus aja dulu Ya. gitu. Nantinya jadi anak malah bingung gitu. Kalau misalkan mau diterjemahkan, silakan Bunda terjemahkan semua dari awal sampai akhir, bercerita dari gambarnya. Misalkan itu bisa jadi kreasi dari Bunda sendiri. Nah ini terus kalau bukunya ketumpahan air bisa dilap nggak? Kalau misalkan buku yang Halo Balita Atau itu kan ada kayak laminasinya Mbak Doni. Dia kalau ketumpahan air dilap terus nggak basah. Nah ini gimana kalau yang Healthy Kids? Ya, ini sama prinsipnya sama kayak Halo Balita. Jadi buku ini itu kita cetak glossy, laminasi glossy. Jadi jauh lebih kertasnya juga, boardnya juga tebal, dan nanti aman juga kalau kena air itu aman banget. Alhamdulillah. Oke, Mbak Doni, pertanyaan sementara ini sampai di situ, baru sampai di situ. Nah, Mbak Doni silakan untuk melanjutkan kembali kalau masih ada yang akan disampaikan. Iya, oke, saya lanjutkan ya, teman-teman. Nah, ini adalah beberapa kata ahli tentang healthy kids. Gitu, saya geser dari yang pertama tadi. Kita kan pakai nama Montessori ya, mengasah 5 area Montessori. Itu nggak afdol kalau kita nggak menggandeng partner Montessorian gitu. Nah, oleh karena itu kita mengajak Mbak Ivi Maya Savitri, yaitu dia adalah seorang praktisi Montessori, sekaligus beliau adalah founder dan kepala sekolah dari Rumah Montessori BSD gitu. Nah, Mbak Ivi ini, sebentar saya sambil buka ininya, contekan saya. Nah, menurut Mbak Ivi, produk ini itu sejalan dengan pendekatan Montessori gitu. Jadi karena aspek Montessori itu kan mereka mengenal aspek care of self sebagai kurikulum belajar anak usia dini gitu. Jadi lewat buku ini kita bisa menjadi fasilitator anak gitu. Pada dasarnya kan Montessori itu kan anak-anak akan belajar dan kita menjadi fasilitatornya. Dia akan belajar melalui buku, dia akan mencoba meniru dan kita akan menjadi fasilitatornya. Nah, itu menurut Mbak Ivi buku ini itu bisa memfasilitasi semuanya gitu, karena di dalamnya banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan menjaga kebersihan dan kesehatan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu sejalan dengan prinsip-prinsip Montessori. Begitu. Kemudian ada lagi ini, karena kita ngomongin kesehatan gitu kan, itu juga akan semakin lengkap kalau kita menggandeng dokter. Nah, ini kita hadirkan Dr. Sekardian Wulandari. Beliau adalah seorang dokter yang saat ini sedang studi di Jerman. Beliau juga seorang praktisi homeschooling dan parenting and child education enthusiast. Nah, menurut beliau, buku ini dapat membentuk personal hygiene habit atau PHH untuk anak-anak usia dini dan bisa membahasnya secara komplit gitu. Nah, Healthy Kids ini lewat Healthy Kids anak-anak itu akan melakukan semuanya, mempraktekkan semuanya secara mandiri dan dengan cara yang senang gitu kan. Jadi nggak dengan terpaksa. Makan makanan sehat juga nggak terpaksa karena anak-anak tahu manfaatnya apa. Cuci tangan juga nggak dengan terpaksa gitu karena tahu itu efek baiknya apa gitu. Nah, itu yang ditanamkan banget gitu, dan beliau senang ketika ada buku ini karena ini paket-paket komplit, hampir semuanya ada di sini. Gitu. Kemudian satu lagi ini, kalau tadi kita sudah dengan Montessorian, kemudian juga dengan pakar kesehatan, ini ada satu lagi dari psikolog anak, yaitu Ayah Edi gitu.
Nah, menurut beliau, buku ini itu seolah-olah mengambil alih tugas orang tua. Paling enggak sebanyak 60-80%. Mereka bisa belajar mandiri, sisanya kita tinggal membantu anak-anak menjelaskan yang kurang dipahami. Gitu. Jadi, buku ini juga misalnya nih ya, anak-anak untuk beberapa buku yang tadi cukup aman dibaca anak-anak tadi itu, dibaca anak-anak sendiri itu, misalnya kayak buku ini, Acu, dia akan baca sendiri, kemudian ketika dia nggak paham ini maksudnya apa, kita bisa berdiskusi sama anak, dia bisa nanya sama kita, dan kita bisa jelaskan. Mainkan sendiri bahkan, anak-anak bisa mainin sendiri, atau mungkin board game-nya kalau kita sibuk, kakak dan adik bisa main board game itu sendiri gitu. Menurut beliau seperti itu. Dan ini, bukunya ini, dia jadi ingat karena Ayah Edi ini kan punya sekolah ya di Bali ya. Nah, di salah satu slogan di sekolahnya dia itu adalah safety and healthy first, gitu. Jadi kita itu jangan cuma memperhatikan aspek-aspek psikologis anak, tapi juga seharusnya tentang safety dan healthy, gitu kan. Anak-anak yang aman, anak-anak yang ada di lingkungan aman, anak-anak yang sehat, karena keamanan, kesehatan, dan juga psikologis anak itu sesuatu yang kesatuan, itu harus harus melingkupi dalam kehidupan kita dan anak-anak. Nah, kalau kita sudah banyak yang membahas tentang psikologi anak, ini, nah produk yang health ini adalah produk yang bagus karena ini sangat jelas dan komplit untuk membahas tentang aspek kesehatannya itu apa yang penting. Gitu. Jadi emang kesehatan itu ada di atas segala-galanya. Anak yang sehat nanti anak yang bahagia. Iya, hebat jagoan. Ya karena kan Gitu. pastinya kita akan sedih ya kalau misalkan ngelihat anak kita nggak aktif karena sakit kayak gitu. Nah, salah satu untuk menanggulanginya atau preventifnya adalah kita ya ini tadi ya PHH, personal hygiene habit gitu, menerapkan mereka untuk memiliki kebiasaan bersih sehat kayak gitu. Dan alhamdulillah relate banget dengan kondisi saat ini ya. Mudah-mudahan dengan Healthy Kids menutup 2021 anak-anak jadi sehat dan 2020 anak-anak jadi sehat dan 2021 nanti bisa menghadapi new normal yang benar-benar udah hilang deh gitu, misalkan pandeminya gitu. Iya, benar banget. Jadi kalau anak-anak udah punya kebiasaan hidup sehat, nanti kita wah udah enak banget deh gitu kan, mau ada virus itu kita bisa hadapi dengan jauh lebih baik gitu. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan atau Mbak Nani akan lanjut lagi? Oke, saya mau ceritain sedikit tentang ininya, karena ini berbahasa Inggris ya semuanya. Oh, iya. Ya. Nah, ini bukunya berbahasa Inggris semuanya. Itu kami dibantu oleh native English proofreader. Jadi ayah bunda nggak usah khawatir, ini bahasa Inggrisnya benar atau enggak nih, pronunciation-nya benar nggak cara nulisnya gitu kan ya. Itu kami sudah dibantu oleh seorang warga negara Amerika Serikat yang saat ini ada di Indonesia, yaitu namanya Zack Peterson. Beliau adalah warga negara Indonesia, warga negara Amerika Serikat yang saat ini di Indonesia. Beliau adalah suaminya Mbak Nila Tansil. Mungkin kalau teman-teman tahu, Mbak Nila Tansil adalah seorang pendiri Taman Bacaan Pelangi, yaitu taman bacaan yang concern memberikan literasi, mengedukasi literasi di saudara-saudara kita di Indonesia Timur gitu. Nah, Zack ini orang Amerika ini, dia di Indonesia dia punya misi untuk dia punya kepedulian terhadap kesehatan anak-anak Indonesia. Jadi sama nih, Zack dan Bentangkis nih punya sama-sama misi kepedulian terhadap kesehatan anak-anak Indonesia. Kalau Zack terutama untuk mencegah stunting. Jadi Zack ini adalah pendiri yayasan 1000 Days Fund, yayasan yang fokus melakukan kegiatan sosial di bidang kesehatan, khususnya dalam hal mencegah stunting. Jadi dia keliling Indonesia, ke desa-desa, ke daerah-daerah, kemana-mana gitu, untuk mengedukasi warganya, warga Indonesia untuk punya kepedulian terhadap gizi anak gitu. Dan Zack kemarin ketika kami mengajak beliau untuk bekerja sama mereview buku ini, menge-approve buku ini, beliau juga senang banget karena ini bisa mengedukasi anak-anak. Kalau anak-anaknya makannya sehat, pastikan anak-anak tumbuhnya juga dengan optimal. Jadi kita bisa cegah stunting juga gitu kalau kata beliau. Gitu.
Namanya Zack Peterson, teman-teman bisa googling sendiri. Orangnya kayak apa. Gitu Mbak Dini. Terakhir ini Iya. sih teman-teman bisa follow, get in touch with Lala and Raka di akun healthykids_id atau buka websitenya di healthykids.id. Iya, keren banget, Masya Allah. Ini aku tuh 3 kali ya, satu sama SS tadi di Telegram dan saat ini, dan masih terus excited dan seperti biasa kalau kita menyampaikan sesuatu di Telegram, mungkin Mbak Noni ada tambahan yang ingetnya apa, karena ini banyak banget, saking banyak yang harus disampaikan dari value si buku ini kan. Mungkin pada saat pertama nih ke SS kemarin, oh iya lupa belum disampaikan yang ini gitu, di Telegram ada tambahan lagi, dan sekarang ada tambahan lagi. Nah, nanti baik presentasi Mbak Noni di Zoom bersama SS atau kali ini juga kita record, nanti insya Allah akan kita upload di Drive ya teman-teman. Dan teman-teman kalau misalkan mau lebih jelas, detail, lupa nih kemarin Mbak Noni cerita apa ya gitu, bisa lihat juga di websitenya, karena itu kita siapkan informasi buku lengkap. Misal teman-teman mau ada calon customer, udah aja lihat di sana lalu follow up gimana. Rasanya seperti yang teman-teman rasakan saat ini, baru nyampe di beberapa poin aja udah langsung pengen beli, wajib beli, udah mau meninggal kayak gitu-gitu ya, segala macam karena ingin memiliki Healthy Kids ini. Nah, Healthy Kids ini kita open di PO pertama 1-15 Oktober dan PO kedua 16-30 Oktober tanpa down payment, itu untuk booking ya, untuk booking. Dan nantinya pembayaran dilakukan adalah setelah kita menyediakan produknya. Jadi jangan khawatir pada saat kita berburu 5.000 cetakan pertama di PO pertama, ternyata karena antusiasnya sangat membludak, misal 5.000 habis dalam 5 hari, maka kita akan minta untuk bentang mencetak kembali gitu ya. Nanti kita akan informasikan bagaimana jadwal pengadaan barangnya, bagaimana produk itu ada di gudang kami. Nah, berkaca kepada PO-PO kita terdahulu, insya Allah kita berusaha untuk bisa lebih baik lagi, sehingga nanti teman-teman semuanya tidak ada antrian yang setelah pembayaran masih tetap ngantri nunggu barang. Jadi kita PO kali ini adalah spesial ya, dengan cara yang berbeda. Booking dulu aja, nabung, terus nanti pada saat kita barangnya ready, mulai akhir November sampai Desember, itu akan kita buka pembayarannya. Jadi meskipun tanpa komitmen fee, mudah-mudahan yang ngecup SP-nya di tanggal 1 sampai 15 Oktober itu memang benar-benar akan membayarnya pada saat produknya ada ya. Dari harga 1.225.000 harga investasi, harga PO-nya hanya 797. Ada 5 buku, 1 board game, terus permainan-permainan asik lainnya, dan ini buku yang sebelumnya belum ada di Mandira tentunya ya. Seperti activity untuk ngasih makan raka, terus toilet training. Ini juga salah satu yang diminta, banyak permintaannya tentang toilet training gitu ya. Dan kegiatan-kegiatan menarik lainnya seperti mandiin. Pokoknya atraktif banget. Ini akan bisa meningkatkan bonding antara balita dengan orang tua ya. Jadi dari read aloud-nya kita bisa ambil, dari Montessori-nya kita bisa ambil, dari bonding, parenting ya, psikologisnya juga kita dapat. Jadi ini paket benar-benar paket komplit banget. Mbak Vimela, bukunya ready insya Allah mulai akhir November, di minggu keempat November ya, sampai dengan bertahap nanti akan dulu-duluan bayar gitu ya. Misalkan ready 1.000 di gudang, kita akan open pembayaran 1.000. Siapa yang akan melakukan full payment duluan, maka langsung dikirim. Jadi tidak ada tempo menunggu antara lunas bayar dengan pengiriman barang. Mudah-mudahan solusi ini, cara ini, strategi ini bisa membuat teman-teman book advisor lebih tenang lagi, tidak dikejar-kejar konsumennya karena sudah bayar tapi bukunya masih menunggu. Jadi kita ambil strategi seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi.
kira-kira bisa dibaca e-pen atau smart pen nggak nanti ke depannya ya. Saat ini memang belum pakai Belum. teknologi ya. Iya, Dan supaya anak-anak juga jauh dari gadget dulu Mbak Dini gitu iya, kan ya. Dia udah terlalu sering belajar di rumah SFH kan pakai iya, gadget ya. Jadi kita heeh, kasihnya yang bukan gadget dulu gitu. iya. Ya mudah-mudahan ini yang mengurangi screen time ya, Benar Mbak benar Ami banget. gitu. Terus ya kenapa nggak pakai e-pen? Mungkin karena ini atraktif gitu. Kalau e-pen kan Benar. lebih ke membacakan, mendengar gitu ya lewat e-pen. Tapi kalau ini memang ada anak yang harus diawasi juga, kayak punya icon-icon kecil itu kan harus dalam pengawasan orang tua. Jadi sehingga objektif dari produk ini adalah adanya bonding, menemani orang tua dan anak dalam sebuah kegiatan yang mengasyikkan gitu dan bermanfaat tentunya. Nah, ini kebanyakan anak usia balita belum tahu bahasa Inggris. Mungkin ada orang tua yang bahasa Inggrisnya minim. Bagaimana menyiasatinya, Mbak Nah, Noni? nah, jadi ini tadi seperti sudah saya jelaskan, Inggrisnya itu sangat sederhana banget, kita bisa paham dan juga kalau misalnya benar-benar nggak paham bahasa Inggris itu ada kamusnya di belakang, ada kamusnya di buku terpisah, itu kita akan terbantu. Oh ini artinya apa, gitu kan. Itu kita bisa kebantu, jadi bukan yang menerjemahkan secara tekstual gitu kan. Kan bahasa Inggris akan lebih kita bisa dapat kalau kita tidak menerjemahkannya secara teks ya, gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa kok. Bahkan lewat gambar pun juga kita bisa paham kalau emang kita nggak bisa benar-benar bahasa Inggris gitu. Ya, Justru mungkin lewat buku ini kita bisa belajar bahasa Inggris bareng-bareng sama anak ya. itu yang saya tadi sebutkan gitu. Kalau siasat lain, itu tadi kita boleh mengetikkan dulu kata-katanya karena ini kalau diketik nggak akan satu HVS full kok gitu dalam satu Nggak akan. buku ya. Cuman ada 12 baris aja yang Bunda bisa ketik misalkan di Google Translate gitu ya atau di dictionary apapun itu sekarang kita insya Allah udah dimudahkan banget kalau memang ingin mengerti gitu ya. Maksudnya kalau mau lihat dictionary satu-satu gitu ya itu bisa atau misalkan diketikin langsung terus kita tahu dan kita menyampaikan itu kepada anak kita. Nah, membacakannya juga bisa. Kalau yang aku pernah ikut read aloud gitu ya, anak tuh memang secara langsung nggak paham bahasanya, tapi dia dengan mendengar, melihat gambar, Lihat mencocokkan, gambarnya. nanti itu terbentuk sendiri gitu makna dari buku tersebut di anak kita. Mungkin itu yang sedikit banget saya tahu tentang membacakan nyaring ke anak-anak kita dan yang bisa Iya, dilakukan melalui Healthy Kids ini. betul sekali Mbak. Gitu. Ya, ada lagi nggak pertanyaannya teman-teman? Dan ini tadi kalau saya balik lagi tadi, Hmm, ada lagi nggak sih ini? belum ada. Belum ada. Jadi Mm-mm. ini teman-teman produknya ini kami melakukan QC-nya dengan sangat baik gitu. Jadi setiap minggu itu dari tim Bentang itu selalu mengawasi proses cetaknya. Kemarin saya sudah 2 malam itu saya camping di percetakan sama teman-teman gitu untuk mengawasi proses cetaknya dan memastikan warnanya itu bright atau keluar gitu ya, lebih cerah gitu kan ya. Nah, itu juga nanti juga kita ada jadwal lagi untuk mengawasi proses assemblingnya atau membentuk. Ini kan proses yang handmade sekali ya, pakai Ya. handmade untuk supaya bisa geser tarik gitu-gitu. Nah, Mm-mm. itu semuanya dalam proses pengawasan kami. Jadi insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan produk yang terbaik lah ya secara bentuknya baik. Amin, amin. Dan kenapa kita membuka pembayaran pada saat produk ini ada di gudang kita? Karena kita insya Allah kan melakukan QC terlebih dahulu sebelum pengiriman gitu. Jadi mohon bersabar setelah booking fee. Kalau misalkan barangnya belum datang, berarti kan nabungnya bisa lebih panjang lagi kayak gitu ya. Dan kita insya Allah tim Mandira, tim Bentang Kids juga ingin memberikan sesuatu yang sangat spesial buat ayah bunda semuanya, ingin memuaskan ayah bunda semuanya. Oke, ini mau live dulu, silahkan. Ya, ada lagi nggak pertanyaannya teman-teman? Dan ada program ya teman-teman kalau misalkan konsumennya ingin menjadi book advisor itu bisa banget. Jadi pada saat tanggal 1 Oktober nanti yang memiliki SP pre-order atas namanya sendiri itu bisa langsung untuk mendaftar sebagai book advisor. Nah, nantinya dengan mendaftar book advisor dia bisa langsung juga merekomendasikan atau mencari calon-calon customer untuk Healthy Kids ini. Jadi mudah-mudahan
saya sih berharap ini bisa terserap 5.000 dengan cepat dan kita bisa minta cetak ulang sebelum keluar. Ya. Bahkan sebelum cetakan pertama selesai kita sudah minta dicetak ulang, maka kita akan mencetak rekor muri gitu ya untuk PO terbaik. Karena buku ini kan penting banget ya Mbak ya, emang ya. relate banget sama keadaan saat ini. Jadi betul. Bagus banget. Kalau Mbak Noni bisa menghubungi Mas Menteri, kece banget. Dapat testimoni atau endorse dari seleb gitu Mbak. Betul, karena kebiasaan cuci tangan seperti yang kemarin sudah dijelaskan sama Dokter Dian, itu kan ternyata juga sudah masuk dalam kurikulum pendidikan anak ya. Jadi mungkin bisa langsung ada yang kenal dengan Mas Menteri, tolong kalau bisa mendapatkan testimoni dari Mas Menteri, insya Allah ini buku udah langsung bisa nyampe di seluruh Indonesia karena pengikut Mas Menteri yang sangat banyak mungkin ya Mbak, atau dari Menteri Kesehatan kah atau apa, jadi kita memang sudah mendukung sekali. Jadi teman-teman angle dari buku ini ya untuk teman-teman rekomendasikan tuh sangat banyak gitu dan sangat mudah karena saat ini isinya sangat relate dengan kondisi pandemi gitu ya untuk mengenalkan personal hygiene habit kepada anak. Cuci tangannya juga kita langsung bisa terus angkat terus nih buku yang atau ada video videonya Healthy Kids yang cuci tangan itu bisa setiap hari atau teman-teman share ke grup di teman-teman kan sekarang pada WFH pasti mamah-mamahnya itu semua pada punya grup kelas kan gitu. Nah silahkan di-share gitu, disitulah kita ya siapa tahu satu grup ada 50 orang terus semuanya PO ke ayah bunda kan, itu alhamdulillah banget gitu ya. Jadi langsung dapat free 1 karena kalau punya PO 40 bukan advisor akan mendapatkan free 1 PO gitu. Nah kalau misalkan tidak ada lagi Mbak Nuni boleh closing statement-nya dan mudah-mudahan insya Allah apa yang kita ikhtiarkan saat ini, Bentang Ikhtiarkan, Mandira Ikhtiarkan mendapat berhasil dengan baik di ujung nanti pada saat kita sampai dengan pengiriman, bahkan sampai dengan repeat order selanjutnya untuk buku ini. Ada satu dulu nih pertanyaan yang terakhir untuk pertanyaan penutup. Untuk volume dan berat buku masing-masing, itu aku yang jawab, itu volumenya 4 kg ya. Tiap buku kids friendly kan? Ya betul, kids, betul, kids aman friendly. untuk sudut-sudut bukunya. Ya, itu aman. sudah tadi disampaikan sama Mbak Noni. Jadi ada PDF ini juga yang di-share di sales supervisor yaitu sales script ya. Di situ ada spesifikasinya, halaman, jenis kertas, terus lengkap lah di situ. Sinopsisnya juga ada. Challenge PO terbanyak insya Allah. Nanti kalau misalkan ada challenge terbaru untuk bisa membuat teman-teman termotivasi, insya Allah. Yang jelas saat ini challenge-nya adalah 40 free 1 dan bisa berlaku kelipatan ya. Jadi silahkan berlomba-lomba mulai dari sekarang untuk bisa mendapatkan calon customer yang dari tanggal 1 sampai 15 nanti untuk harga PO pertama dan 16 sampai 30 Oktober untuk harga kedua. Gitu teman-teman semuanya, terima kasih 1 jam tidak terasa ya dengerin Mbak Noni dan saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Menutup ini saya mau dengar dulu ya Mbak Noni. Saya mau teman-teman semua mengetikkan targetnya berapa mau merekomendasikan atau mendapatkan SPPO Healthy Kids. Silahkan catat di chatnya. Terus nanti kita akan ada sesi foto bersama. Jadi yang punya videonya boleh di open videonya, nanti kita akan foto bersama. Ya, sekarang saya mau tahu dulu, silahkan ketik di tombol chat berapa PO yang akan teman-teman targetkan. Mbak Mai, 20, Mbak Wiwik, 100. Masya Allah. Ya, 50, 40, 110. Ini angka ajaib nih, ada 110-nya. 50, 40. Terus 25, 30. Yang 25, 40 dong, biar dapat 1 free. Bismillah, 160, 40, Masya Allah. Ini bikin tim Bentang deg-degan juga nih. Ternyata tuh kan 40, Masya Allah semuanya. Semangat ya teman-teman. Kita capture dulu ya. Oke. Dan sekarang saya minta semua videonya di on kan. Oke.
Ini ada tiga ini ya, ada 3 layar. Oke, ya. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, layar selanjutnya. Wah, ini layar selanjutnya masih banyak yang belum on. Yuk, dibuka dulu videonya. 1, 2, 3. Nanti nyesel mukanya nggak kelihatan. Oke, di layar ketiga. 1, 2, 3. Iya, Mbak Nunik mungkin akan menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Dini. Wah, saya jadi semakin bersemangat ini dengar targetnya teman-teman semua. Bismillah, semoga tercapai ya teman-teman ya. Gitu. Dan closing statement-nya paling ini sih, yuk kita ajak anak-anak kita untuk punya kebiasaan hidup bersih dan sehat dengan cara yang lebih menyenangkan. Jadi kita nggak cuma ngajarin anak-anak aja, kamu harus begini, 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 tapi ada basicnya, ada alasannya kenapa. Nah, itu dengan cara lebih menyenangkan itu salah satunya lewat buku ini tadi. Gitu. Jadi penting banget untuk teman-teman, untuk semuanya, kayaknya semua anak-anak Indonesia harus baca buku ini supaya anak Indonesia jauh jadi anak-anak yang lebih sehat nanti. Dan kita bisa lewati pandemi ini juga dengan lebih sehat lagi. Amin, amin. Terima kasih Mbak Doni. Terima kasih para book advisor yang hampir 100 orang kumpul di Zoom kali ini. Mudah-mudahan teman-teman diberi kelancaran untuk mendapatkan calon customer pre-order Healthy Kids ini. Mudah-mudahan semuanya lancar, terus dapat banyak ya pre-ordernya dan mendapatkan free 1 Healthy Kids. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dini dari Bandung, Mandira ID, Mbak Noni juga dari Jogja, Bentang Kids ya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dini.